Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan materi menjadi manusia yang berketuhanan. Seperti apa manusia berketuhanan itu? Manusia yang berketuhanan adalah manusia yang mengakui dan meyakini akan adanya Tuhan, malaikat, akhirat, surga, neraka, takdir, dan hari kiamat. Manusia yang berketuhanan meyakini bahwa semua yang ada di alam semesta ini adalah merupakan bukti yang jelas terhadap adanya Tuhan. Meyakini bahwa kehidupan di alam semesta ini ada Sang Maha Pencipta dan Pengatur. Dan manusia yang berketuhanan sudah pasti menganut agama yang jelas dan beriman kepada agama yang dianut. Karena tidak akan ada ketaatan kepada Tuhan jika tanpa keimanan kepadanya. Walaupun keimanan itu bersifat pengetahuan, tetapi iman itu bersifat yakin, tidak ragu-ragu. Meskipun kenyataannya iman itu sendiri sering mengencang dan mengendur, bertambah dan berkurang, dan bahkan bisa jadi akan hilang sama sekali. Manusia yang berketuhanan selalu mengupayakan pikiran, perkataan, dan tindakannya selalu berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan atau ajaran agama. Mengapa manusia harus memiliki sifat berketuhanan dalam dirinya? Manusia adalah makhluk universal yang mampu memahami hakikat dirinya adalah hamba yang memiliki pencipta. Manusia harus menyadari bahwa penciptaannya bukan tanpa alasan. Manusia diciptakan dengan tujuan membawa kebaikan di muka bumi. Agar manusia menjalankan perannya dengan baik, tentunya ada kaidah-kaidah yang harus dipatuhi. Kaidah-kaidah tersebut adalah norma yang memuat tentang hak dan kewajiban, hal baik dan hal buruk, perintah dan larangan. Jika manusia tidak berketuhanan, maka dia akan berperilaku sesuai keinginannya, tanpa memedulikan orang lain dan lingkungannya. Manusia yang berketuhanan senantiasa berada pada koridor yang benar, berpikir dan bertindak dengan baik, dengan memiliki interaksi yang positif, baik secara vertikal maupun horizontal. Dengan berketuhananlah kita sebagai manusia akan hidup dalam ketentraman dan ketenangan. Karena manusia yang berketuhanan tidak akan mudah stres dan khawatir terhadap apapun. Karena mereka yakin bahwa semuanya sudah diatur dengan porsinya masing-masing. Sebagai manusia, kita hanya hidup sementara di dunia ini, sehingga kita membutuhkan arahan, petunjuk, serta bimbingan. Kita membutuhkan panduan agar tidak tersesat dan terlena dengan dunia ini. Sehingga dengan berketuhananlah kita mempunyai pegangan arah hidup yang jelas. Dengan berketuhananlah kita dapat bertanggung jawab setelah kematian kita di kehidupan selanjutnya, yaitu akhirat yang kekal. Manusia yang tidak berketuhanan akan merasakan kehampaan di dalam hatinya. Mereka akan merasa ada bagian hidupnya yang kosong dan tidak bermakna karena tidak adanya tujuan jangka panjang. Di dalam surah Az-Zariyat ayat 56 sampai 58 yang berbunyi, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh." Syekh Al-Sa'adi mengatakan dalam tafsirnya, ini adalah tujuan di mana Tuhan menciptakan jin dan umat manusia dan mengirim semua utusan adalah untuk beribadah kepadanya, termasuk mencari ilmu pengetahuan.
Mengapa karakter berketuhanan merupakan hal yang sangat penting dimiliki oleh manusia? Contoh besarnya seperti ini. Kenapa manusia harus punya kepala? Anggaplah kita menjawab, sesimpel agar kita bisa hidup, karena kita tidak mungkin bisa hidup kalau kepala dan badan kita terpisah, karena di leher yang menghubungkan keduanya ada nadi. Ada tambahan jawaban, kalau kita punya kepala, pasti punya otak biar berakal dan bisa berpikir. Karena manusia butuh otak yang berakal untuk hidup sehari-hari. Nah, dari jawaban di atas menjelaskan bahwa mempunyai kepala ini sangatlah penting, suatu hal pokok dalam hidup manusia. Sama halnya dengan Tuhan. Dengan manusia bertuhan, manusia akan memiliki pandangan hidup. Dengan bertuhan, manusia dapat merangkai hidupnya seperti ibarat nadi otak syaraf yang menyatu di kepala, dan setelah disatukan akan memimpin bawahannya. Dan setelah kita bertuhan, akan lahirlah tuntunan prinsip dalam hidup kita, dan itulah yang akan memimpin lini-lini kehidupan lainnya yang berada di bawahnya, seperti perilaku, ibadah, berhubungan sosial, beretika, dan sebagainya. Itulah hakikat dari bertuhan, di mana Tuhan yang kita percayai, Tuhan yang kita yakini ini mampu membantu kita dalam merangkai makna hidup kita sebagai manusia agar bisa menjalaninya dengan baik. Ada berbagai cara yang dapat kita lakukan sehari-hari untuk menjadi manusia yang berketuhanan. Yang pertama, melakukan ibadah dengan khusyuk. Mengerjakan ibadah wajib seperti sholat, puasa, dan zakat dengan penuh ketulusan, serta berusaha memperbaiki kualitas ibadah agar lebih khusyuk dan sesuai dengan ajaran agama. Yang kedua, berdoa dan bersyukur. Berdoa dan bersyukur setiap hari. Membangun kebiasaan untuk berdoa baik sebelum memulai aktivitas, saat menghadapi kesulitan, maupun setelah mendapatkan nikmat. Bersyukur atas setiap hal sekecil apapun itu sebagai bentuk pengakuan atas karunia Tuhan. Yang ketiga, menghindari perbuatan negatif. Menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh agama seperti berbohong, mencuri, berzina, atau berbicara kasar. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai manusia memahami dan menghormati Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, membantu sesama dengan ikhlas, baik dalam bentuk materi maupun non-materi, dengan niat tulus karena Tuhan, bukan karena pamrih atau ingin dipuji. Memberikan sedekah, menolong teman yang kesulitan, atau sekedar mendengar keluh kesah orang lain. Kelima, menjaga keharmonisan keluarga. Memperlakukan anggota keluarga dengan penuh kasih sayang, menghormati orang tua, dan mendidik anak-anak dengan nilai-nilai agama agar mereka juga tumbuh menjadi individu yang berketuhanan. Keenam, mendengar dan merenung. Setiap hari luangkan waktu untuk merenung dan mengingat Tuhan, entah dengan berzikir, membaca kitab, atau sekedar merenungi ciptaannya. Yang ketujuh, menerima takdir dengan lapang dada. Ketika kita menghadapi ujian atau cobaan dalam hidup, kita harus menerima dengan lapang dada bahwa segala sesuatu yang telah terjadi adalah bagian dari rencana Tuhan. Dan dari ujian itulah kita dapat belajar serta berkembang. Dengan menerapkan semuanya dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa lebih dekat dengan Tuhan dan menjalani hidup yang penuh makna serta kesadaran spiritual yang mendalam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.